Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 02 Teknik Sipil Bangunan Gedung ingin mempresentasikan makalah perencanaan utilitas bangunan tentang sistem distribusi air kotor. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Sabri Umar, Alex Fadil Abiri, Baso Yusrianto, Hasmauniami, Nuralisa Masuro, A. Alvina Ramadhani, Sri Novianti. Sistem plumbing adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan gedung. Oleh karena itu, perencanaan sistem plumbing haruslah dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan gedung itu sendiri. Sistem pembuangan air kotor merupakan hal yang penting dalam perencanaan bangunan, karena hal itu merupakan salah satu pertimbangan dalam membuat bangunan. Dikarenakan sanitasi akan dibangun saat pembangunan dimulai. Sistem pembuangan air kotor merupakan sistem instalasi untuk menyalurkan air kotor yang berasal dari tempat-tempat air di suatu bangunan seperti dapur, kamar mandi, dan wastafel. Adapun klasifikasi cara pengaliran ada dua, yakni berdasarkan jenis air buangan dan berdasarkan cara pengaliran. Klasifikasi berdasarkan jenis air buangan ada 4. Yang pertama, sistem pembuangan air kotor. Sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plumbing lainnya atau biasa disebut dengan black water. Kedua, sistem pembuangan air bekas adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari bathtub, wastafel, saing dapur, dan lainnya atau biasa disebut dengan grey water. Untuk suatu daerah yang tidak tersedia riol umum yang dapat menampung air bekas, maka dapat digabungkan ke instalasi air kotor terlebih dahulu. Dan yang ketiga, sistem pembuangan air hujan. Sistem pembuangan air hujan harus merupakan sistem terpisah dari sistem pembuangan air kotor maupun air bekas, karena bila dicampurkan sering terjadi penyumbatan pada saluran dan air hujan akan mengalir balik masuk ke alat plumbing yang terendah. Dan terakhir, sistem air buangan khusus. Sistem pembuangan air yang mengandung gas, racun, lemak, limbah pabrik, limbah rumah sakit, atau pemotongan hewan dan lainnya yang bersifat khusus. Kemudian klasifikasi berdasarkan cara pengaliran ada 3, yakni pertama, sistem gravitasi, di mana air buangan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah secara gravitasi ke saluran umum yang letaknya lebih rendah. Kemudian sistem bertekanan, di mana di sini dia menggunakan pompa untuk air saluran, kemudian dipompakan keluar ke roil umum. Dan terakhir, efek sifon dan peranan pipa pen pada sistem sambungan. Sistem ini menggunakan alat pompa karena saluran umumnya letaknya lebih tinggi dari letak alat plumbing, sehingga air buangan dikumpulkan terlebih dahulu dalam suatu bak penampung, kemudian dipompakan keluar ke roil umum. Sistem ini mahal, tetapi biasa digunakan pada bangunan yang mempunyai alat-alat plumbing di basement pada bangunan tinggi ataupun bertingkat banyak. Bagian-bagian sistem pembuangan yaitu 1. Alat plumbing yang digunakan untuk pembuangan seperti bathtub, wastafel, bak-bak cuci piring, cuci pakaian, kloset, urinal, bidet, dan sebagainya. 2. Pipa pembangunan. Ukuran pipa ini harus sama atau lebih besar dengan ukuran lubang keluar. 3. Pipa fan. 4. Perangkap dan penangkap. Persyaratan penangkap. 1. Penangkap yang sesuai harus dipasang sedekat mungkin dengan alat plumbing yang dilayaninya. 2. Konstruksinya harus mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tutup yang mudah dibuka, dan letak dari penangkap dalam ruang sedemikian rupa sehingga sampah dari penangkap mudah dibuang keluar ruang. 3. Konstruksi perangkap harus mampu secara efektif memisahkan minyak, lemak, dan sebagian dari air buangan konstruksi. Selanjutnya adalah syarat-syarat perangkap. Di antaranya, kedalaman air penyekat berkisar antara 50-100 mm dan konstruksi perangkap harus sedemikian rupa sehingga tak terjadi pengendapan atau tertahannya kotoran dalam perangkap.
Selanjutnya, konstruksi perangkap harus sederhana sehingga mudah diperbaiki bila ada kerusakan, dan juga harus terbuat dari bahan bebas karat. Selain itu, tidak boleh ada bagian bergerak atau bersudut dalam perangkap yang dapat menghambat aliran air. Jenis perangkap. 1. Perangkap yang dipasang pada alat plumbing dan pipa pembuangan. 2. Perangkap yang menjadi satu dengan alat plumbing. Ketiga, perangkap yang dipasang di luar gedung. Adapun contohnya seperti yang ada di gambar. Jenis-jenis penangkap. Ada perangkap lemak, perangkap bahan bakar dan minyak berbengkel, perangkap pasir, di mana digunakan pada tempat cuci kaki di kolam renang atau tempat mandi di pantai, di mana air buangannya mengandung tanah ataupun pasir. Terus perangkap plastik, rambut, dan lain-lain. Kesimpulan, sistem plumbing adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan gedung. Oleh karena itu, perencanaan sistem plumbing haruslah dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan gedung itu sendiri, dalam rangka penyediaan air bersih, baik dari kualitas dan kuantitas serta kontinuitas maupun penyaluran air bekas pakai atau air kotor dari peralatan saniter ke tempat yang ditentukan agar tidak mencemari bagian-bagian lain dalam gedung atau lingkungan sekitarnya. Sistem pembuangan air kotor merupakan hal yang penting dalam perencanaan bangunan, karena hal itu merupakan salah satu pertimbangan dalam membuat bangunan dikarenakan sanitasi akan dibangun saat pembangunan dimulai dan hampir tidak bisa diganti saat bangunan sudah berdiri.